Shalom, Tuhan memberkati. Kita harus taat, sudah. Kita harus taat. Hari ini adalah ujian ketaatan. Taat pada panggilan Allah. Bahwa kamu tidak memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Engkau Allah yang tahu. Engkau tahu apa isi hatiku. Engkau tahu apa yang aku rindukan. Dan engkau pun tahu apa yang aku mimpikan. Dan semuanya terjadi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sebelum kita akan memulai ibadah online kita, terlebih dahulu kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan memimpin menyertai. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kesempatan ini kami akan memulai ibadah online. Kiranya Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan memberkati. Baik saat kami memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, kiranya kuasa hadirat Allah yang akan Tuhan curahkan bagi kami yang mendengarkan dan hamba-hambamu yang melayani. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati sehingga setiap firman yang disampaikan itu menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah online kami. Haleluya Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Jumpa kembali di dalam ibadah GBS Haleluya Palur. Kami bersyukur kita dapat menjalani hidup sampai akhir tahun ini. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita. Kita akan menyambut hari Natal. Puji nama Tuhan. Kiranya sukacita Natal mengalir dalam kehidupan kita.
mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Engkau lahir, Engkau datang di dunia ini Tuhan. Engkau rela disalib hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang selalu mengasihi kami. Disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia telah datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Engkau datang ke dunia, Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Kau penebus dosa. Puji nama Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai yang mengalir dalam hati kita. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Damai-Nya, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu senang, mengalir
tahu apa yang aku rindukan. Dan engkau pun tahu apa yang aku mimpikan. Dan semuanya terjadi karena kasih anugerah-Mu yang selalu mengalir di dalam kehidupanku. Puji nama Tuhan. Oh, tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Halo Bapak Ibu, pecinta ibadah online. Kita sekarang hidup di zaman new normal. Kita patuhi 5M. Yang pertama, kita pakai masker. Jangan lupa kemana saja kita pakai masker. Yang kedua, kita cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, kita jauhi jarak. Kita harus jaga jarak dengan teman yang lain. Yang keempat, kita menjauhi kerumunan. Sedang yang kelima,
kita mengurangi mobilitas. Sampai jumpa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kami berada di Sendang Lawu, daerah Telaga Matirda. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur padamu Bapa, pagi yang indah Kau berikan pada kami. Kami Kau berikan anugerah kesehatan yang sempurna sehingga kami dapat beribadah bersama. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan iman kami mengatakan Kau hadir di tengah kami. Dan dengan kehadiran-Mu akan membawa dampak yang luar biasa. Karena Engkau akan mengajar kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk menaburkannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Pagi ini kita akan belajar dengan satu tema, belajarlah pada orang-orang Majus. Nah Bapak Ibu, di setiap Natal, kita sering melihat dekorasi yang bergambar orang-orang Majus dengan unta-untanya. Nah, sebenarnya siapakah orang Majus itu? Nah, orang Majus dalam Alkitab disebut orang-orang yang datang dari timur. Dan oleh para penafsir Alkitab, orang Majus itu berasal dari Babilonia atau negeri Parsi yang sekarang ini adalah negara Iran. Jarak Bethlehem dengan negeri Majus itu kira-kira 1.500 km. Bayangkan Bapak Ibu, 1.500 di zaman dahulu. Naik unta, lewat padang pasir. Kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam dinginnya luar biasa. Orang Majus ini harus berani untuk mengatasi berbagai macam kesulitan. Di antaranya ada perampok-perampok yang ada di padang pasir. Ada perjalanan padang pasir tidak seperti perjalanan di kota-kota. Tetapi dia mengikuti bintang yang dimunculkan oleh Allah dan dicari karena bintang itu mengatakan telah lahir seorang raja di atas segala raja. Orang Majus kepingin sekali untuk menghormati raja di atas segala raja ini, maka dia pergi dari negerinya ke Bethlehem. Perjalanan orang Majus sampai di Yerusalem. Kita buka Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sesampainya di Yerusalem, orang Majus langsung ke istananya Herodes. Karena petunjuk bintang mengatakan telah lahir seorang raja. Nah, karena telah lahir seorang raja, logikanya dia datang ke kerajaan. Dan dia tanya kepada Herodes, di mana kami dapat menyembah raja yang baru lahir itu? Herodes sangat kaget karena Herodes tidak memiliki anak yang baru lahir. Sehingga Herodes juga bertanya-tanya,
Di mana ada raja yang baru lahir. Matius 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari kamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Alkitab yang menjawab. Herodes mengumpulkan ahli-ahli kitab, dan ahli-ahli kitab itu membuka kitabnya, mengatakan bahwa kelahiran raja di atas segala raja itu di Betlehem. Di kota yang kecil, kira-kira 15 kilo dari Yerusalem. Nah, jadi jawabannya mengagetkan juga. Kok tidak di kerajaan? Kok justru di kota yang kecil? Ini merupakan tantangan bagi orang-orang Majus untuk lanjut atau balik. Ya, jadi melihat, mendengar bahwa kelahiran raja di atas segala raja itu di Betlehem, di kota yang kecil, menjadi tantangan. Logika orang Majus. Raja harusnya lahir di kerajaan. Kok ini bukan di kerajaan, di kota kecil. Nah, orang Majus tetap mencari Yesus. Orang Majus tetap percaya ada raja yang dilahirkan yang mampu menggembalakan bangsa Yahudi, yaitu bangsa yang tegar tengkuk itu. Nah, hari ini kita disuruh untuk belajar pada orang Majus. Dan apa yang harus kita pelajari dari mereka? Sebelum kita belajar pada orang Majus, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa Allah itu punya kekuasaan yang luar biasa. Untuk lahirnya seorang raja di atas segala raja ini, Allah menggunakan berbagai macam cara dan juga berbagai macam strata manusia yang menjadi saksi kelahirannya. Pertama, dengan kekuatan kuasa Allah dimunculkanlah bintang Betlehem. Dan dari bintang Betlehem ini orang-orang Majus melihat. Karena orang-orang Majus itu ahli perbintangan. Dia mencari bukunya, dia melihat apa kok ada bintang yang aneh di situ. Lalu ahli perbintangan itu melihat bahwa di bukunya itu kalau muncul bintang ini ada raja di atas segala raja yang lahir di muka bumi ini. Yang membuat penasaran orang Majus, kepengen datang melihat, kepengen menyembah raja di atas segala raja ini. Jadi Allah mengutus bintang yang berbeda dengan bintang yang lain untuk agar orang Majus dapat datang ke sana. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi, Allah mengutus malaikat-malaikat supaya nanti ada gembala-gembala yang datang ke sana. Strata orang Majus beda dengan strata gembala. Ya, jadi Allah punya kuasa yang luar biasa. Kelahiran Yesus bukan kelahiran yang biasa, tetapi kelahiran Yesus ditandai dengan tanda-tanda yang luar biasa. Nah, kita pelajari orang Majus ini. Allah sudah mengatur segalanya untuk kelahiran Yesus ini. Karena Allah punya kemampuan yang tak terbatas tadi. Jadi untuk memenangkan orang Majus, Allah tidak menggunakan cara-cara yang ecek-ecek,
tetapi justru memunculkan bintang yang luar biasa. Nah, jadi orang Majus ini merasa terpanggil. Dia bukan ahli Taurat, dia tidak kenal Taurat, tetapi dia kenal buku yang namanya buku perbintangannya untuk mencari Yesus. Nah, maka apa yang harus kita pelajari dari orang Majus ini? Yang pertama, taat untuk memenuhi panggilan bintang Bethlehem. Walaupun harus melalui perjuangan yang sangat panjang dan sangat menakutkan. Jadi kalau kita ingin belajar pada orang Majus, belajar ketaatannya dan berani untuk mengarungi kesulitan yang luar biasa. Hanya sekedar untuk datang pada Yesus. Orang Majus datang kepada Yesus mengalahkan akalnya. Tidak masuk akal. Kalau raja di atas segala raja dia harus lahir di kota yang kecil. Tidak masuk akal. Tetapi karena orang Majus memiliki ketaatan pada panggilannya ini, dia tetap taat juga walaupun Yesus lahir dari kota kecil. Yang ketiga, orang Majus melihat hebatnya Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab itu hebat luar biasa. Di Yerusalem ketemu dengan Herodes, Herodes tidak tahu. Lalu Herodes memanggil para ahli kitab. Dan para ahli kitab mengatakan, ini loh, di kitab ini tertulis bahwa raja di atas segala raja itu lahirnya di kota yang kecil. Nah, jadi Alkitab memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita ingin melihat kebenaran-kebenaran, Alkitab menunjukkan. Lalu yang keempat, imannya. Dari ketiga hal ini, imannya terbentuk. Sehingga berani memberi persembahan. Di kota yang kecil itu, ketemu dengan bayi Yesus, ketemu dengan Ibu Maria yang sangat-sangat sederhana, ketemu dengan Bapak Yusuf yang bukan orang kaya, dia sujud menyembah dan memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Nah, jadi siapkan kalau kita ingin belajar pada orang Majus ini, mari kita siapkan kehidupan kita ini. Mari kita siapkan pikiran kita. Mari kita siapkan kedudukan. Siapakah kita? Apakah kita orang yang berada? Ataukah kita ini orang yang miskin? Apakah kita ini orang yang punya jabatan atau tidak? Kalau kepingin datang pada Yesus, landasannya adalah percaya bahwa Allah telah mengutus kita. Allah telah memilih kita. Dan kalau kita telah terpilih oleh Allah, maka kita harus siap untuk membawa berita sukacita ini. Berita sukacita ini adalah kepasrahan kita pada petunjuk yang Allah berikan pada kita, yaitu firman-Nya. Nah, jadi apa yang harus kita pelajari dengan orang-orang Majus ini? Kita harus taat, sudah. Kita harus taat. Hari ini adalah ujian ketaatan. Taat pada panggilan Allah. Bahwa kamu tidak memilih aku, tetapi aku yang telah memilih kamu. Sehingga kita jadi Kristen ini bukan Kristen yang asal, tetapi kita ini pilihan Allah. Yang harus tiap hari belajar dengan ketaatan dan percaya pada Allah. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau orang Majus saja percaya, kalau orang Majus saja mencari, kalau orang Majus saja rela berkorban,
Kita juga harus dituntut seperti itu. Kita harus berani mempercayai apa kata Alkitab. Alkitab mengatakan lahirnya bukan di Yerusalem, tetapi lahirnya di Bethlehem. Oke, kita harus percaya. Lalu selebihnya sesudah kita percaya, tumbuhkan iman percaya. Dan dengan iman percaya ini kita berani, rela berkorban. Korban apapun juga, orang yang punya iman itu korban perasaan, korban hati, ya, korban segalanya. Bahkan rela untuk memberikan persembahan. Orang Majus memberikan emas, artinya kedudukan kita. Kalau ingin datang pada Yesus, kedudukan tidak harus menjadi ukuran. Siapapun kita, mungkin kita pejabat tinggi, mungkin kita orang kaya, mungkin kita, kalau kita percaya pada Yesus, mari kita persembahkan kedudukan kita. Kita datang bertelur di bawah kaki Tuhan. Lalu orang Majus memberikan kemenyan. Kemenyan itu penyembahan. Kalau sudah datang pada Yesus, mari kita menyembah Dia. Sembahlah dengan roh dan kebenaran. Hari-hari ini kita perlu banyak belajar tentang menyembah Allah, tentang memuji Allah, tentang memuliakan Allah. Bukan sebatas nyanyian, tetapi mari kita sembahkan hati kita tunduk kepada Allah. Dan kita menyembah Allah yang hebat dan luar biasa. Dan mur merupakan totalitas. Mur itu wangi-wangian yang digunakan untuk mengawetkan mayat. Artinya apa? Kalau kita percaya pada Yesus, totalitas. Dari hidup kita sampai pada kematian kita pasrahkan pada Yesus. Sehingga kalau kita belajar pada orang Majus, bukan hanya 3 orang yang membawa untanya, tetapi orang Majus memberikan pelajaran pada kita. Keberanian melalui padang pasir demi ketemu dengan Yesus. Keberanian menanggalkan keakuannya demi ketemu Yesus. Bahkan berani mempersembahkan kedudukannya. Berani mempersembahkan pujiannya kepada Allah, penyembahannya pada Allah. Bahkan berani memberikan keseluruhannya, totalitas hidupnya. Mulai dari hidup ini sampai mati nanti, aku percaya kepadamu. Jadi setiap Natal kita melihat dekorasi orang Majus. Jangan hanya sekedar melihat dekorasi orang Majus, tetapi mari kita belajar pada orang Majus yang telah menyerahkan segalanya bagi Tuhan. Nah, siapkah kita untuk menerapkan pelajaran seperti ini? Kalau kita siap, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berani meninggalkan ego kita, berani meninggalkan keberadaan kita. Mari kita menyembah Dia. Dialah Allah yang telah menyelamatkan kita. Dialah Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita. Dan dialah Tuhan yang memberikan kepada kita keberanian untuk menghadap Allah di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, pagi hari ini Engkau telah mengajar kami untuk belajar pada orang Majus. Yang orang Majus ini berani untuk mengalahkan segalanya, sehingga dia dapat ketemu dengan Engkau. Maka Tuhan, kami lebih enak, lebih mudah untuk ketemu dengan Engkau. Maka ialah pelajaran pada pagi hari ini mendorong kami untuk kami ketemu dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sebelum kita meninggalkan ibadah, perhatikan pengumuman terlebih dahulu. Di zaman new normal ini, sekali lagi, di zaman new normal ini, protokol kesehatan sangat penting. Nah, protokol kesehatan itu di GBS Haleluya Palur ada 6. 1B, 5M. Ya. B, berdoa. 5M, mulai dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mobilitas dikurangi. Pengumuman yang kedua, jika Bapak Ibu masih mengikuti ibadah online, tolong di-like. Sesudah di-like, tolong diberi komentar. Sesudah diberi komentar, tolong di-share. Ingat, orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Hari ini, mari kita coba untuk menginjil, untuk membagikan Injil kepada seluruh bangsa melalui HP yang kita miliki. Lalu berdoa untuk ibadah online, agar ibadah online jalan terus. Karena ibadah online ini butuh waktu, butuh tenaga, butuh segalanya, biar jalan terus. Biar menjadi berkat bagi banyak orang. Doakan Bapak Ibu. Doakan kru ibadah online supaya tetap sehat. Doakan alat-alat ibadah online supaya awet. Sehingga ibadah online ini didukung kru, didukung alat yang terus-menerus menjadi berkat. Nah, itu yang menjadi pengumuman. Dan mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syafaat kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa buat firman-Mu siang hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh mempersiapkan hati dengan sungguh-sungguh di dalam kami menyambut Natal, sehingga sukacita Natal, damai sejahtera Natal, bahkan kasih Natal boleh senantiasa mewarnai kehidupan setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu siang hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh. Bapak, siang hari ini kami menyerahkan juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Zakaria, yang telah Engkau pakai siang hari ini. Tuhan terus memberkati di dalam penggembalaannya di tempat ini. Engkau terus pakai penggembalaannya lebih hari lebih luar biasa. Bahkan Engkau senantiasa menyertai di dalam setiap aktivitas pelayanannya dimanapun Engkau utus Bapak. Penyertaan, bahkan berkat Allah akan senantiasa mengalir limpah dalam kehidupannya. Kesehatan, kekuatan senantiasa Engkau berikan dalam kehidupannya Bapak, sehingga hamba-Mu ini boleh menjadi saksi-Mu yang luar biasa di akhir zaman ini. Tak lupa Bapak, kami menyerahkan juga seluruh keluarga besarnya, Bu Artini, anak, cucu, menantu, dimanapun mereka berada. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan berkati mereka. Rumah tangga mereka Tuhan berkati, usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati, terlebih di dalam setiap aktivitas pelayanan penyertaan-Mu senantiasa ada. Terima kasih Bapak, siang hari ini kami masih berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang memberkati, bahkan Engkau yang menjamah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh melalui pandemi ini dengan baik, karena Tuhan yang senantiasa memberkati. Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan bangsa kami Bapak. Tuhan jamah bangsa ini sehingga bangsa ini boleh menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi bangsa dan negara kami. Dan lupa kami menyerahkan juga seluruh pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dengan kemurahan-Mu, dengan kesehatan dan kekuatan, bahkan hikmat marifat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan Pak Jokowi, sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan mampu menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami serahkan juga seluruh pembantu-pembantu Bapak Jokowi,
para menteri, para gubernur, para bupati wali kota, para lurah camat, sampai tingkat RT RW. Tuhan senantiasa memberkati mereka dengan roh takut akan Engkau. Bahkan hikmat-Mu juga senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Tak lupa kami menyerahkan juga seluruh jajaran TNI Polri. Tuhan terus memberkati mereka dengan kekompakan, dengan kekuatan, bahkan kasih karunia Allah senantiasa ada dalam kehidupan TNI Polri, sehingga mereka boleh terus tegak untuk menjaga bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa-doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Kau telah memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Ibu Suheni, Bapak Paulus Sugito, Ibu Sriono, Pak Budi, Lili, Pak Bogo, Bude Marto, Ibu Happy, Ibu Bambang, Ibu Ratmi, Yeski Kurniawan. Mereka telah Kau jamah. Mereka menunggu kesembuhan yang sempurna. Mereka menunggu iman mereka tumbuh. Maka pada saat ini, dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh dengan sempurna. Dan saat ini kami masih berdoa untuk Oktavianus Hendrawijaya, Bapak Sriono yang kakinya lemah, Bapak Sarjono yang stroke, Ibu Salami yang migrain, Ibu Wagini yang lemes, Ibu Setyo Purnomo yang jatuh, Ibu Marmi yang kesemutan, Bapak dan Ibu Ngadiman yang keju kemeng, Rachel yang dinyatakan kanker stadium 1, Ibu Sugiyarti yang sakit asam lambung, Satria yang operasi tulang jari, dan juga Bapak Iman Hartono yang juga jantungnya Tuhan bermasalah. Kiranya Tuhan bekerja dengan luar biasa. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh dengan kesembuhan total. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Marsudi, Pak Kadir, Pak Warno, Pak Warto, Bu Danu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Isbianto, Bu Mbing, Bu Titi, dan Mbah Darto. Mereka minta jamahan kekuatan sehingga imannya tumbuh dan mereka menikmati kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, Kau telah mendengar doa-doa syafaat kami, Engkau telah mengabulkannya. Dan sebentar kami akan pulang, antaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir. Limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.